miliki untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan kita berubah. Agar kita lebih baik keadaan kita, karena kita di Lombok di masa-masa pertama kali kita datang dalam keadaan sulit untuk mendapatkan makanan. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kecil kita telah berada di tempat ini hingga kita dewasa, dan bahkan hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil saudara kita. Kami ingat kakak kami ini begitu baik, begitu lembut orangnya. Terlihat dari pancaran wajah beliau yang dahulu ketika beliau masih remaja dan kita masih kecil-kecil ketika itu. Kami tidak bisa melupakan, walaupun saya jarang melihatnya, tetapi saya tidak bisa melupakan raut wajah beliau. Dan ketika kemarin kebetulan Allah Subhanahu wa taala sedang mengirim tiang ke tempat Niki dan pulang kampung kembali karena ada undangan, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil beliau dan kebetulan kita ada di sini. Maka kita sama-sama menguburkan, dan saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan untuk ikut memakamkan saudara saya sekaligus umbah saya, karena putra beliau menikahi saya punya keponakan. Baru saja juga beliau ditinggal sama suaminya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil beliau dalam keadaan yang sangat mudah, yang tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan semudah sebagaimana yang Allah berikan kepada ibunda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun kita dalam keadaan bersedih, memang wajar kita bersedih, tapi kita tidak boleh terlalu lama berlarut-larut bersedih. Kematian pasti akan datang kepada kita. Semua manusia akan mengalami kematian. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua makhluknya, menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang diinginkan oleh umat, oleh hamba ini, oleh manusia ini. Manusia ini ingin hidup lebih lama di dunia ini. Ingin tidak sakit, ingin dalam keadaan sehat terus, ingin muda terus, ingin punya terus. Tetapi itu tidak mungkin. Allah yang Maha mengetahui keadaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pula tempat terbaik untuk kita. Dunia ini bukan tempat kita yang terbaik. Di dunia ini setiap orang senang pasti ada susahnya, setiap orang susah pasti ada senangnya. Tetapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak susah pasti dia senang. Kalau dia tidak senang pasti dia susah selama-lamanya. Dan ada hanya dua tempat di akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Kalau orang itu tidak berada di surga, dia pasti di neraka. Kalau dia tidak di neraka, dia pasti di surga. Karena tidak ada tempat kemungkinan ketiga. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu memiliki umur yang panjang-panjang, 700 tahun, 800 tahun, bahkan 1500 tahun. Dalam riwayat lain mengatakan. Tapi kenapa umat Muhammad SAW ini Allah Subhanahu wa taala berikan umur pendek? Ulama sampaikan adalah hikmah saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi SAW. Umur pendek ini merupakan keberkahan. Karena apa? Allah tidak kehendaki kita terlalu lama menderita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kita terlalu lama susah di dunia ini. Supaya Allah Subhanahu wa taala segera membalas kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan. Perjuangan-perjuangan yang pernah kita lakukan di dunia ini untuk segera mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa saudara-saudaraku, kuburan ini ada dua kemungkinan juga. Satu, dia menjadi taman-taman surga, satu lagi menjadi jurang-jurang neraka. Barang siapa melakukan kebaikan di dunia ini dalam kehidupannya, maka Allah siapkan surga. Allah Subhanahu wa taala siapkan taman-taman surga di dalam kuburnya. Allah akan membuka kuburan ini sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka ventilasi surga dan diarahkan ke kuburan. Dan dia akan tertidur sampai hari kiamat. Kebalikannya orang-orang yang dalam kehidupannya di dunia ini, terutama yang tidak pernah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Allah akan datangkan satu ekor ular bernama Syuja'ul Aqra. Dan ular tersebut bisa berbicara dengan fasih, dengan mengatakan, ana Syuja'ul Aqra. Saya adalah Syuja'ul Aqra. Allah Subhanahu wa taala mengutus saya untuk mengazabmu karena engkau telah meninggalkan salat subuh hingga zuhur. Demikian terus aku mengazabmu, memukulmu dari zuhur hingga asar karena engkau telah meninggalkan salat zuhur hingga asar. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
berikan kita kesempatan hidup yang singkat ini. Walaupun singkat umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amal pahala yang sama dengan orang-orang yang umurnya panjang. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, satu orang ibu-ibu tua telah datang complaining kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rasulullah, tolong komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah matikan anak saya masih belum menikah dan masih muda?" Maka Musa bertanya kepada ibu ini, "Wahai ibu, berapa umur anak Anda?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Wah, anak saya baru berusia 250 tahun. Hadirin, 250 tahun pada masa itu mereka anggap masih muda, karena mereka memiliki umur yang panjang sekali. Maka Musa alaihissalam mengatakan, "Wahai ibu, ketahui olehmu nanti di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidupkan satu umat yang umurnya hanya 60 atau 70 tahun saja." Maka ibu ini mengatakan, "Wallahi, demi Allah, wahai Musa, jika saja aku diberikan kesempatan hidup di masa itu, maka saya tidak akan pernah membangun rumah. Rumahku cukup dari akar-akar pepohonan dan atapnya dari daun-dedaunan. Tapi aku akan gunakan umurku yang singkat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan bermaksiat kepadanya walaupun sekejap mata." Lihat keadaan kita, hadir. Tidak ada yang tidak suka memiliki rumah yang tingkat. Begitu banyak, begitu panjang angan-angan kita ingin hidup lebih lama di dunia. Tetapi tidak, saudara. Kematian akan datang kepada setiap orang, dan Allah yang telah menciptakan sebab-sebab kematian. Kedantuk, tabrakan, jantung, dan sebagainya itu adalah sebab-sebab kematian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah putuskan kepada Israel alaihissalam untuk mencabut seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya, maka Israel mengatakan, komplain kepada Allah, "Ya Allah, saya akan dibenci oleh semua hamba-Mu jika aku yang kutugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wahai Israel, ketahui olehmu, mereka tidak akan membenci kepada engkau, karena akulah yang akan menciptakan sebab kematiannya terlebih dahulu, sehingga yang dia salahkan adalah sebab kematiannya. Tetapi hakikatnya adalah karena memang ruhnya, nyawanya, umurnya sudah sampai di situ." Hadirin, hadirat pengantar jenazah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman terbaik kita, teman yang bisa menyelamatkan kita ketika kita pindah alam dari dunia menuju ke kuburan ini hanya amal. Dua hal yang harus kita bawa pulang. Pertama iman, dan kedua amal. Iman nanti pertanyaannya di sini di kubur. Ketika kita sudah tinggalkan ibunda kita, kakak kita ini, nenek kita, 7 langkah dalam hadis dikatakan, maka Allah akan utus malaikat untuk datang dan membangunkannya, didudukkan. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Kata dha'iqah, maknanya kurang lebih adalah mencicipi, ngerasa, celep. Seseorang yang ingin mencicipi rasa asin atau manis, maka cukup di ujung lidah, sebentar saja. Maksudnya apa? Kematian ini singkat. Kalau sekarang kita makamkan saudara kita, di pagi hari dia meninggal, di sore hari kita makamkan, maka dia sudah hidup kembali di alam sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pernah lakukan. Yang pertanyaan pertama, "Mar-Rabbuk?" Who is your Lord? Siapa Tuhan? Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau kita telah menyandarkan hidup kita dengan gaji kita, toko kita, sawah kita, maka kita tidak mungkin bisa menjawab Allahu Rabbi. Tidak mungkin. Karena hati kita ini akan terpaut dengan apa saja yang kita biasa angan-angankan, sandarkan dalam kehidupan kita. Di dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, "Fa'amma man tagha." Adapun bermula orang-orang yang telah melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan kehidupan dunia lebih condong dalam dirinya. Kehidupan dunia lebih dia cintai, kehidupan dunia lebih dia utamakan dari kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempatnya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqam rabbi. Adapun bermula orang-orang yang khawatir, takut dengan makam Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya tempatnya di neraka, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita yang singkat ini, mari kita berlomba. Ya, badiru bil a'malis salihah, sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Segeralah beramal soleh. Fitanan kaqat'il lail muzlim. Fitnah di akhir zaman nanti seperti potongan malam-malam yang gelap. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak tahu hari ini bahkan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan saking begitu rusaknya masa, rusaknya jahat.
Zaman ini kita malah dilarang untuk pakai speaker ketika kita azan. Orang-orang mengatakan begitu jahatnya orang-orang terhadap Islam. Padahal Islam telah menyebabkan dunia ini masih berputar. Akan ada hari kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah. Dan satu-satunya yang bisa mengatakan Allah hanya Islam. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada agama. Fafirru ila Allah. Come on, come back to Allah. Come back to Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat 5 waktu. Jaga salat di mana azan dikumandangkan. Sebab orang-orang yang menjaga salatnya 5 waktu di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah, akramahallahu bi khamsati khisalin, sabda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan 5 perkara. Pertama, yarfa'illahu dayyahu rizquh. Allah akan mengangkat kemiskinannya. Perhatikan orang-orang yang bolak-balik masjid 5 kali dalam sehari semalam, dia tidak akan susah dalam mencari rezekinya. Karena janji Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kenapa? Karena sudah dikenal oleh malaikat 5 kali dia berjumpa di masjid. Orang-orang yang ditanya adalah orang yang tidak dikenal. Sebagaimana di dunia, kehidupan kita di dunia ini, kalau kita kenal sama Pak Camat, maka kita sampai di kantornya, tugasnya petanda dan nanya. Dia akan langsung mengatakan, silakan Pak Camat ada di dalam. Karena apa? Kita sudah dikenal. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada malaikat, jangan ditanya hambaku ini, karena dia 5 kali dia datang ke rumahku. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang tidak datang ke masjid tidak menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang tidak mau datang ke masjid, tetapi Allah tidak suka sama orang itu didatangi rumahnya. Ini hakikat kehidupan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kehidupan kita ini singkat. No one knows, tidak ada yang tahu. Maybe tomorrow kita yang akan dimakamkan. Mungkin kita yang akan dikuburkan besok pagi. Untuk itu persiapan utama, amal soleh, iman, amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sebagai keluarga, kami tidak main-main mengatakan keluarga, memang kami berkeluarga. Ya, sebagai sambutan atas nama keluarga, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya, tetangga-tetangga, keluarga yang telah membantu semua prosesi sehingga pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari pemandian, pengkafanan, sholat jenazah, membawa jenazah ke pemakaman, kemudian memakamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Kami tidak bisa membalasnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, karena kami sedang berduka, mungkin tatapan mata kami, lirikan mata kami, gerak tubuh kami tidak bisa merepresentasikan bagaimana menyambut tamu sungguhnya, karena kami dalam berduka. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami ingin juga meminta persaksian saudara-saudara bahwa kakak kita, inak limin ini mati dalam keadaan baik. Baik. Are you sure? Baik? Baik. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima persaksian kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan, sahabat menceritakan bahwa dahulu zaman Rasulullah ada arak sopok dengan mati. Di mana mati, terus Rasulullah tundang untuk salat jenazah. Sampai di sana Rasulullah bertanya, arak napa wandek kita semeton nenek berbuat kebaikan. Ada enggak di antara kalian ini yang pernah melihat saudaranya ini berbuat baik? Sampai 3 kali Rasulullah bertanya, di Narabani menjawab. Kecuali 1 orang berdiri, saya ya Rasulullah, saya pernah dia berbuat baik, melihat dia berbuat baik. Rasulullah bertanya, apa kebaikan yang pernah dia lakukan? Orang itu mengatakan, dia pernah ikut ronda, pernah jaga malam. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang jaga malam, membuka matanya 1 malam untuk menjaga orang-orang Islam supaya tidak diserang sama orang-orang kafir, sama musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan surga. Maka sahabat, Rasulullah setelah mendengar apa kata sahabat, maka Rasulullah langsung sholatkan. Hadirin yang sama-sama dirahmatullah, lamun dek ketahuan dengan ini jembe jaga berembe jaga kehidupan dan kurang bagus di miluang sembahyang, lihat keketuaan yang jadi saksi. Ini, tetapi kalau ada 1 orang yang mengatakan orang ini baik, maka sudah cukup sehingga Rasulullah mau menyolatkannya. Apalagi sebanyak ini kita menyaksikan kebaikan kita punya ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai orang yang hidup bersama dengan kita, ya, hidup sebagai makhluk sosial, tentu ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan. Tetapi saya yakin beliau orang baik. Saya yakin sekali beliau orang baik. Tidak akan pernah membuat kesalahan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang. Tapi tetap saja kita harus memintakan maaf, mohonkan maaf. Kalau ada kata-kata beliau, ucapan beliau, tata cara beliau, pandangan mata beliau yang mungkin
kurang menyenangkan di hati saudara-saudara sebagai tetangga, kami mohon agar dimaafkan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima maaf pelungguh. Karena dalam hadis mengatakan barang siapa yang suka mudah memaafkan orang lain, maka ketika dia mati nanti orang pun mudah memaafkan. Lagu lamun dia mele maafang sama tahun lamun mati, iya masih unin lain ni dia maafang tu ni. Yang berikutnya, andai nara utang. Tapi saya yakin tidak punya hutang dia. Mungkin hutang janji boleh, ya. Tapi mohon diikhlaskan ke sini, ya. Karena ada anaknya itu yang pakai baju biru itu, ya. Nanti kalau mengenai hutang, tapi saya yakin dia tidak akan punya hutang. Kalaupun ada, ikhlaskan. Andai 100.000, nanti ambil ke sama saya nanti dikadiin di lamun 100.000. Ya. Tapi kalau lebih tidak mau. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Kebiasaan kita apabila ada saudara, keluarga, warga kita meninggal dunia, maka ada takziah, memberikan semangat kepada keluarga selama 9 hari berturut-turut mulai malam niki. Diharapkan kepada saudara yang tinggalnya dekat, ya, jangan macam-macam caranya zikir. Saya dengar di sini ada yang berzikir bilang, lah apa itu? Hah? Hati-hati Pak. Orang yang menganggap dirinya zikir kepada Allah tapi dia tidak sholat, itu laknat Allah. Zikir mengingat Allah. Apanya yang kau ingat Allah kalau kau tidak taat? Ingat kepada Allah bukan hanya sifat rahmannya, tetapi Allah memiliki sifat Jabbar. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya tidak memiliki hubungan keluarga. Hubungannya hanya hamba dengan Rabbnya. Kalau kau salah, kau disengkojok. Kalau kau baik, diberikan surga. Itu saja hubungannya. Tidak bisa kau hanya sebut-sebut namanya, tapi kau tidak taat, itu dusta. Dengarkan ini. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jauh boleh kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa kepada ibunda kita. Jangan dengarkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak sampai doanya orang-orang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Suatu ketika saya datang ke Semarang. Saya dakwah di sana. Saya lihat ada orang gelisah sekali. Maka saya ditahan untuk masuk ke rumahnya. Setelah kami masuk di rumahnya, maka dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Ustaz, saya bingung. Orang tua saya baru mati 4 bulan. Ada ustaz yang mengatakan bahwa doanya anaknya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Saya bilang itu bohong. Rasulullah ajarkan, "Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat." Ini makna doa ini adalah kepada orang yang hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia, sampai doa-doa kita. Bahkan tadi dalam hadis mengatakan setiap orang yang sudah meninggal maka putus hubungannya dengan dunia ini kecuali 3 hal. Pertama, amalun jariyatun. Yang kedua, wa waladun salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Jadi anak-anak ini penting untuk kita ajarkan supaya mereka doa, supaya dia bisa doakan kita, sehingga catatan amal orang tuanya tetap dibuka karena masih ada doa dari anak-anaknya. Lagu lamun dia tahu berdoa, itu manusia paling rugi. Ingat hadirin, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa dengan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya. Sehingga ulama mengatakan orang yang berdoa sebelum dia doa dengan doa kedua orang tuanya, maka tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah kita berdoa dengan mengatakan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita minta doa yang lain-lain, Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Terakhir, kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ini kita ngampura sangat jaga dengan beketuan. Hari jak dia. Ada dengan beketuan benar? Saya Muhammad Nur Hadi, putranya Haji Ali Masri almarhum, adiknya Cawang, adiknya Amung, adiknya Fadiah, pamannya Hikmah. Itu lagi. Tapi saya jarang pulang. Ya. Keluarga. Selapung keluarga saya. No, orang sekian ngingin oleh atas kubur. Namanya Muhammad Nur Hadi. Itu Falia. Falia. Itu pakai ain namanya dia. Falia. Dia kan jadi SD lah. Lagunya kakak kelas. Ini banyak nih teman-teman saya. Cuma mohon maaf kalau saya tidak bisa kenal satu-satu, ucapkan satu-satu, karena yang sudah agak tua. Lagu masih keren kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Terakhir, yang mohon maaf, yang mau lanjut sekarang menuju ke Nangakara. Karena di situ ada pengajian jam 2 dan kami akan lanjut menuju ke Lanci. Ada pengajian di sana dan kami akan pulang ke Lombok insyaallah besok pada sholat asar. Mohon doanya.
Kami tidak tahu, kita tidak tahu, mungkin salah satu di antara kita ini diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.